Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak kami jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Minal a'idin wal faizin. Inilah suatu ungkapan kata yang selalu kita utarakan pada saat menjelang masuknya bulan Syawal atau pada hari raya Idul Fitri. Walaupun kalimat itu bukanlah penggalan ayat firman Allah Ta'ala dan bukan pula hadis, akan tetapi ungkapan itu mengandung suatu doa dan harapan kita kepada Allah. Minal a'idin itu maknanya secara makna hakikatnya yang mengandung nilai doa dan harapan di dalamnya. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, di mana kita telah mampu melatih dan mengasah ruhani dan jiwa kita untuk melakukan imsak. Imsak itu adalah menahan akan kesadaran diri kita ini bahwa diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada, bahwa diri kita ini sejak mula adanya kita ini adalah tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkata, tidak mengetahui, tidak berkuasa, berkehendak dan hidup. Maka ketika kita telah mampu melatih akan kesadaran itu, maka masuknya Syawal ini hendaknya kita ini kembali dalam keadaan fitrah. Kembali ke dalam keadaan fitrah itu Bapak Ibu, itu artinya bagaimana kita itu kembali dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Apa kata Rasul? Kayaumin waladathu umuhu. Seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Begitulah orang-orang yang telah mampu melatih, mengasuh dan mengasah akan jiwa serta ruhaninya untuk melakukan imsak. Melatih akan kesadaran diri kita ini. Bahwa jangan sampai ada kita yang merasa kita ini yang wujud pada diri kita ini. Jangan kita merasa bahwa diri kita itu yang mendengar pada telinga kita. Jangan sampai kita merasa bahwa kita itu yang melihat pada mata ini. Yang berkata pada lisan, yang mengetahui pada akal. Yang berkehendak pada hati dan berkuasa pada seluruh anggota tubuh kita ini. Dan yang hidup pada nafas yang keluar masuk melalui batang hidung. Maka ketika kita telah mampu melatih akan kesadaran diri kita itu, bahwa tidak adanya kita di situ yang merasa wujud dan bersifat, maka itulah makna minal aidin itu. Itu adalah orang yang kembali kepada fitrah. Kembali kepada suci.
Jadi kalaulah kita kembali kepada fitrah, kembali kepada suci, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, siapa sebenarnya yang fitrah dan suci itu? Yang fitrah dan yang suci itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kalaulah yang fitrah dan suci itu adalah Allah Azza wa Jalla, itu maknanya minal aidin itu kembali kepada fitrah, kembali kepada suci, itu makna hakikinya kembali kepada Allah. Namun kembali kepada Allah itu jangan dipahami kembalinya kepada Allah itu seperti kita menemui ayah bunda kita di kampung pada saat kita mudik ini. Pada saat kita lebaran. Kita di Pekanbaru, ayah bunda kita di Padang. Kita di Pekanbaru, ayah bunda kita di Jakarta. Bukanlah seperti menemui ayah bunda kita di Padang dan di Jakarta. Menemui Allah itu. Kita di bumi, Tuhannya di langit. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kembali kepada Allah itu maksudnya kembali dalam satu wujud. Satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Ini yang selalu Ustadz contohkan sama Bapak Ibu. Kalaulah ini namanya botol plastik, botol plastik nih kan. Ya. Pertanyaan Ustadz, sebelum Ustadz antarkan makna yang sebenarnya, berpisahkah menurut Bapak Ibu antara botol dengan plastiknya ini? Tidak pernah berpisah dia. Maka dikiaskan dengan suatu kata bahwa botol dengan plastik, plastik dengan botol ini dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Makna dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai itu bahwa botol dengan plastik itu adalah esa. Satu wujud. Kembali kepada Allah itu kembali dalam satu wujud. Itu maksudnya ya. Jangan dipisah ceraikan Allah dengan insannya, jangan dipisah ceraikan insan dengan Allahnya. Bahasa yang mudahnya, jangan dipisahkan hamba dengan Allah, Allah dengan hambanya. Bahwa Allah dengan hamba, hamba dengan Allah itu dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Maknanya Allah dan hamba itu hakikat yang sebenarnya adalah esa. Contoh, nah, ini saya bilang lagi contoh. Seperti plastik ngomong kepada botol. Wahai botol, bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Itu kata plastik. Kalau kita ambil makna ayat fafiru ilallahi wa anibu ila rabbikum. Maka bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Nah, kalau kita umpamakan apa kata plastik kepada botol, wahai botol, bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Maknanya, apa kata plastik kepada botol? Wahai botol, kata plastik, bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Sadarilah dirimu sesadar-sadarnya bahwa sesungguhnya dirimu itu itulah wujud nyatanya akan rupa diriku. Itu maknanya yang diungkapkan oleh plastik kepada botol. Ya, Ustaz ulangi lagi biar paham memudahkannya. Kata plastik, wahai botol bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Maknanya, wahai botol, ya, sadarilah dirimu sesadar-sadarnya bahwa dirimu itu itulah wujud nyatanya akan rupa diriku. Makna kiasnya, dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu itu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Ini bahasa kias cara mengantarkan Bapak Ibu. Itu makna yang sebenarnya. Sadarilah dirimu sesadar-sadarnya
bahwa dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu itu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah sebenarnya dirimu. Dirimu itu adalah nyatanya akan rupa diriku. Ini maknanya bahwa botol itu telah pulang dan kembali dia kepada asalnya. Jadi kembalinya botol kepada plastik itu kembali maknanya menyadari sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu tiada lain nyatanya akan plastik itu yang sebenarnya. Apa makna pelajaran dan iktibar kita ambil Bapak Ibu? Allah katakan, fafiru ilallahi wa animu ila rabbikum. Maka bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Itu makna yang sebenarnya. Wahai hambaku, wahai jantung hatiku, wahai Jamal, begitu bahasanya. Wahai Jamal, fafiru ilallahi. Bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Maknanya, wahai Jamal, sadarilah dirimu sesadar-sadarnya bahwa dirimu itu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah sebenarnya dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Ketika Jamal sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa dirinya bukanlah dirinya, akan tetapi dirinya bentuk lain daripada rupa dirinya Allah, maka ketika itu Jamal itu telah pulang dan kembali kepada Allah. Kembali dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Kembali dalam satu wujud itu maksudnya hanya Allah yang wujud semata-mata. Kalau Ustadz menjelaskan Allah yang wujud semata-mata, itu artinya tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Hanya dialah wujud yang tunggal. Dialah wujud yang ahad. Kalau dia adalah wujud yang tunggal, wujud yang ahad, hanya dia satu-satunya dan tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Itu maknanya, itulah yang dikatakan kembali dalam satu wujud. Kalau kembali dalam satu wujud, maka rupa daripada dirinya itu juga rupa daripada wujudnya. Nama daripada dirinya juga nama daripada rupa wujud dirinya. Makanya wujud, rupa dan nama serta rahasia itu juga rahasia daripada rupa nama wujud dirinya yang disebut namanya dengan insan. Itu yang dimaksud kembali kepada Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri yang disebut namanya insan. Ini yang dimaksudkan oleh baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu melihat dan menyaksikan Allah yang wujud, yang nyata, yang terang dan jelas itu hatta tamutu. Sehingga kamu benar-benar mati. Makanya orang yang matilah yang mampu melihat dan menyaksikan Allah dalam satu wujud, satu nama, satu rupa, satu rahasia pada diri. Kalaulah Rasul menjelaskan kepada kita, orang yang matilah yang bisa menemui Tuhan, orang yang mati yang bisa berlikok dengan Robnya, orang yang mati yang bisa melihat dan menyaksikan Tuhannya, tentunya kita pahami apakah mati secara syariatnya atau mati secara hakikatnya. Makna yang sebenarnya bukan mati secara syariat. Kalau mati secara syariat, ini yang Ustaz selalu katakan,
Berpisahnya ruh melepaskan cangkangnya. Berpisahnya ruh setelah habis masanya. Sedangkan makna yang dimaksud oleh baginda Rasul yang sebenar-benarnya bukanlah mati secara syariat. Bukan mati setelah datangnya ajal. Akan tetapi adalah mati secara makna hakikat. Mati secara makna hakikat, mutu qabla anta mutu. Apa artinya itu? Nah, matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Itu maknanya. Matikan diri sebelum mati, mati di dalam hidup. Atau bahasa lainnya, mati di dalam hidup itulah mati sebelum datangnya ajal. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum datangnya Israel. Mati sebelum ruh melepaskan cangkangnya. Semua kata yang Ustaz sampaikan itu memberikan pemahaman kepada kita, matikanlah keakuan dan kesadaran dirimu yang merasa dirimu yang wujud dan merasa dirimu yang bersifat. Itu maknanya. Sadarilah sesadar-sadarnya diri kita ini. Sejak mula adanya kita ini, kita tidak pernah wujud. Sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang, kita nggak pernah wujud. Kalau kita tidak pernah wujud sejak dahulu, sekarang dan yang akan datang, sadari pula sesadar-sadarnya, kita ini tidak mendengar, kita tidak melihat, kita tidak berkata. Jangan kita merasa kita yang mendengar pada telinga, kita yang melihat pada mata, dan kita yang berkata pada lisan kita. Kalaulah diri kita ini tiada wujud, Bapak Ibu, tentu diri kita ini tiada melihat, tiada mendengar, dan tiada berkata. Kalau tiada melihat, itu artinya apa tuh? Buta. Kalau tiada mendengar, kalau tiada berkata, kalau tiada berilmu, kalau tiada berkehendak, kalau tiada kuasa, kalau tiada hidup. Nah, itulah yang dikatakan bahwa diri kita ini sejak mula adanya la haula wala quwata illa billah. Kalau sudah kita sadari itu, bahwa diri kita sejak mula adanya tiada wujud, tiada bersifat itu, maka itulah yang sebenarnya yang dikatakan mati di dalam hidup, mati sebelum datangnya ajal, mati sebelum ruh melepaskan cangkangnya. Disitulah letaknya Bapak Ibu kita semua mampu memandang, melihat dan menyaksikan Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri kita ini. Sebabnya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini tiada wujud, pertanyaannya, lalu siapa yang sebenar wujud Bapak Ibu? Allah. Kalau Allah yang sebenar wujud, bagaimana cara kita memahami nyatanya wujud Allah itu pada diri kita ini? Memahami dan menyadari kalau Allah yang wujud nyata pada diri kita ini, maka pahamilah yang wujud Allah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ini. Yang seonggok kok Bapak Ibu. Tahu yang seonggok? Yang sebatang nih ha. Kiha. Koha. Nih. Ini dia. Yang seonggok tuh. Inilah yang dikatakan wujudullah. Ini disebut namanya ainullah. Ini disebut namanya miratillah. Wujud memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu.
Makanya kalau ini yang disebut namanya wujudullah, ainullah, inilah wujud nyatanya Allah. Maka dialah sebenarnya yang sami pada telinga ini. Dialah sebenarnya yang basar pada mata ini. Dialah sebenarnya yang kalam pada lisan. Dialah yang ilmu yang tahu pada akal. Dialah yang berkehendak, yang iradat pada hati. Dia pula yang kudrat pada kaki, pada seluruh anggota tubuh ini. Dan dialah sebenarnya yang hayat, yang hidup pada napas keluar masuk ini. Inilah yang sebut namanya wujudullah dan ainullah itu. Bahwa diri kita tidak ada lagi. Diri Allah cuma yang wujud dan yang ada itu. Sadarilah itu sesadar-sadarnya. Kalau kita sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa dia yang wujud dan dia yang bersifat sejak mula adanya, kita nggak pernah ada, kita tidak wujud dan tidak bersifat, maka sudah nyatalah Allah itu Bapak Ibu. Makanya Allah katakan inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini kata Allah, sudah wujud, sudah nyata, sudah terang dan jelas meliputi akan dirimu. Jadi kalau Allah sudah meliputi diri, Allah sudah meliputi wujud Bapak Ibu, dan Allah sudah meliputi sifat Bapak Ibu, itu maknanya hilang dan fanalah wujud dan sifat kita di dalam wujud keesaan Allah. Itulah makna yang sebenarnya menyadari sesadar-sadarnya sesungguhnya di Bapak Ibu tidak wujud dan tidak bersifat. Karena yang wujud dan bersifat itu adalah Allah. Cuma dihantarkan dengan bahasa Allah sudah meliputi akad wujud dan sifat Bapak Ibu. Padahal sebenarnya kita tidak wujud dan kita tidak bersifat. Tapi untuk menghantarkan pahamnya secara makna hakikat, kalau Allah yang wujud dan bersifat, lalu wujud dan sifat Allah sudah meliputi diri manusia, maka ketika itu fanalah akan wujud manusia itu. Fanalah akan sifat manusia itu. Itulah maknanya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Rabbnya? Allah itu sudah meliputi alam. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Allah sudah meliputi sesuatu. Akan tetapi kesempurnaan Allah meliputi alam dan sesuatu, sempurnalah Allah itu meliputi akan diri setiap insan. Inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Allah itu sudah meliputi akan diri setiap manusia. Maka disitulah letaknya fasadal jasad itu Bapak Ibu. Apa itu artinya Bu Rani fasadal jasad? Binasalah diri, karam dirinya, fanah dirinya. Maksud binasa, fanah dan karam dirinya, hilang wujud dirinya. Fanah wujudnya, fanah sifatnya. Karena sudah diliputi Allah tuh. Kalau sudah diliputi oleh Allah, disitulah nyatanya Allah yang wujud senyata-nyatanya. Terang seterang-terangnya. Maka dirahasiakanlah akan wujud diri Allah itu oleh orang-orang kasab dalam menghantarkan kajinya. Allah berselindung di dalam terang. Allah berselindung. Allah bersembunyi, itu di dalam terang. Itu makna yang sebenarnya. Kalau Allah berselindung di dalam terang, sesungguhnya yang terang itulah nyata dirinya. Bagi orang yang paham, bagi orang yang sudah wusul, bagi orang yang sudah ma'rifat, mereka lah yang mampu memahami Allah berselindung di dalam terang. Bukankah Allah itu yang terang?
Terang itu makna daripada nur. Terang itu makna daripada nur. Makanya dikatakan Allah nurus samawati wal ar. Allah itu nur langit dan bumi. Allah itu nur, itu maknanya Allah itu benar-benar terang, benar-benar jelas, benar-benar wujud, benar-benar nyata. Terang, jelas, wujud dan nyatanya Allah itu pada sekalian langit dan bumi. Makanya bukan nur itu yang Allah, bukan nur itu yang Allah. Allah itulah yang nur. Nah, itu memahaminya. Bukan nur itu yang Allah, akan tetapi Allah itulah yang nur. Kalaulah nur itu maknanya terang, bukan terang itu yang Allah. Allah itulah yang terang. Nah, itu maksudnya. Allah itulah yang jelas, Allah itulah yang nyata, Allah itu yang wujud. Kalau Allah itu adalah terang, Allah itu adalah jelas, Allah itu adalah nyata, Allah itu adalah wujud. Lalu bagaimana kita memahami terang, jelas, nyata, dan wujudnya Allah itu? Terang, jelas, nyatanya wujud Allah itu pada sekalian langit dan bumi ini. Inilah wujud nyata dan terangnya Allah itu. Akan tetapi kesempurnaan Allah yang terang, Allah yang jelas, Allah yang wujud itu sempurnalah pada insan ini sebutannya. Maka disebutlah al-insanu siri wa nasirahu, kata Allah. Sesungguhnya insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia insan itu. Makna yang sebenarnya, aku yang insan itu itulah nyata dan terangnya aku secara ori, asli. Itu aku, Tuhan. Itu orang yang kasab, mampu membuka tabir rahasia segala yang terang dan yang wujud itu adalah Allah. Karena Allah itu yang nur. Maka setelah dia paham dan mengerti, memahami Allah yang wujud, Allah yang terang, Allah yang jelas, sempurna pada insan ini, maka dirahasiakannya lah Allah itu pada diri masing-masing. Itu bahasa pengantar aja lagi Bapak Ibu. Dirahasiakannya Allah itu pada diri masing-masing. Itu maknanya, kalau beras sudah menjadi lontong, beras sudah menjadi nasi, maka lontong dan nasi tidak boleh mengatakan dirinya itu beras. Tetap lontong merahasiakan beras pada dirinya. Tetap nasi akan merahasiakan beras pada dirinya. Walaupun lontong tidak pernah mengatakan dirinya beras, walaupun nasi tidak pernah mengatakannya dirinya beras, namun lontong dan nasi sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa dirinya ini wujud nyatanya beras itu yang sesungguhnya. Itulah maknanya. Kalau Bapak Ibu telah mengenal Allah, Allah itu yang nur, Allah itu yang terang, Allah itu yang jelas, Allah itu yang nyata, Allah itu yang wujud, maka Bapak Ibu tidak boleh mengatakan bahwa di Bapak Ibu itu adalah Allah. Bapak Ibu tidak boleh mengaku-ngaku Allah. Bapak Ibu tidak boleh mengatakan Bapak Ibu telah jadi Allah. Walaupun Bapak Ibu tidak mengatakan diri Bapak Ibu Allah, akan tetapi Bapak Ibu sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa di Bapak Ibu tiada lain. Itulah nyatanya Allah itu yang sebenar-benarnya. Maka disitulah letaknya kata Nabi, man arafallah fahuwallah, wa man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, sejak mula adanya hanya Dia yang wujud. Sejak mula adanya hanya Dia yang bersifat. Fahuwallah. Maka yang wujud dan bersifat itu memang Dialah itu. Wa man arafallah kala lisanahu.
Kalau dia sudah menyadari sesadar-sadarnya, yang wujud dan bersifat itu hanya dia, kala lisano, maka disitulah keluh lidahnya. Keluh lidah itu kata yang tiada dikatakan lagi. Kata yang tiada dikatakan itu maknanya bahwa yang berkata dengan yang dikatakan itu ahad. Yang mengingat dengan yang diingat itu ahad. Yang menyembah dengan disembah itu ahad. Abid dan ma'bud itu ahad esa. Sifat dengan zat itu ahad esa. Jadi cukup disadari. Sesadar-sadarnya bahwa diri Bapak Ibu itu tiada lain, itulah nyatanya akan rupa wujud Allah itu. Secara asli, secara ori, secara nyata, terang dan jelas. Ketika Bapak Ibu sudah memahami itu, dengan sesadar-sadarnya, bahwa diri inilah nyatanya diri zat yang bernama Allah. Maka Bapak Ibu sebenarnya telah pulang dan kembali kepadanya sebelum datangnya ajal. Sebelum habisnya usia umur. Itulah makna minal aidin. Orang yang telah kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri yang disebut namanya insan. Ketika itulah Bapak Ibu dikatakan wal faizin. Wal faizin itu adalah orang yang beruntung. Orang yang berjaya. Dikatakan beruntung, dikatakan berjaya. Adalah orang yang telah mampu mengenali kembali akan sejati dirinya yang hilang selama ini. Jadi ketika kita telah mampu menemui kembali akan sejati diri kita yang hilang selama ini, maka disitulah kita disebut namanya wal faizin itu. Orang yang beruntung, orang yang jaya itu. Itulah hakikat orang yang mendapatkan hidayah. Itulah hakikat orang yang mendapatkan petunjuk. Itulah hakikat orang yang mendapatkan ilham. Itulah sebenar-benarnya hakikat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dan ilham atau Lailatul Qadar adalah orang yang benar-benar sudah mengenal akan Rabb-Nya. Sudah berjumpa dengan Rabb-Nya. Sudah bertemu, sudah bersua, sudah melihat, menyaksikan dan bertatap wajah dengan Rabb-Nya. Dalam satu wujud, satu rahasia pada dirinya sendiri. Itu yang katakan yang sebenar-benar petunjuk Bapak Ibu. Maka untuk lebih paham yang kita memahami yang sebenar-benarnya minal aidin wal faizin itu, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini.